Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatun mubarakah, tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, para asatidz, wabil khusus para pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin Telaga Murni, yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, Allah berikan perlindungan, Allah berikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupannya di dunia ini, dalam membimbing, memberi amanah, memberi contoh kepada umat di sekitar kita semuanya. Juga yang sama dimuliakan seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan semua mendapatkan curahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah catat sebagai bukti bahwa kita adalah betul-betul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa kita betul-betul menjadi seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi pertemuan yang sangat mulia, di mana harapan kita pertemuan yang mulia ini tidak hanya kita lakukan di dunia ini, juga nanti kita akan bersama-sama di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal imani wal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ini merupakan kajian pertama kita di subuh Ahad ini. Setelah sebulan kemarin kita telah melaksanakan kegiatan berupa amal ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang telah kita lakukan di madrasah Ramadan membekas dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik, yang lebih mulia ketimbang hari-hari sebelumnya.
dan dengan adanya madrasah Ramadan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih bertakwa, yang lebih soleh, yang lebih peduli, yang lebih empati, simpati dan lain sebagainya dari hal-hal kebaikan tersebut. Dan juga yang lebih penting daripada itu adalah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian, karena pertemuan kita pada kesempatan kali ini di awal pertemuan selepas bulan Ramadan dan masih dalam momentum bulan Syawal, di awal Syawal, saya mengucapkan kepada para hadirin sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mudah-mudahan dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita beberapa pertemuan sebelumnya berkaitan dengan kajian tazkiyatun nafs, yaitu pensucian jiwa, atau dalam istilah lainnya kajian ilmu tasawuf. Ya. Terkait dengan hal ini, apapun namanya, ala kulli hal, kita semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut oleh syariat ini agar kita menjaga fitrah kita sebagai hamba Allah yang diciptakan di alam dunia ini, agar memiliki jiwa-jiwa yang baik, agar memiliki jiwa-jiwa yang mulia, agar memiliki jiwa-jiwa yang tenang, yang suci, sehingga nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan panggilan yang mulia pula. Dalam tadi dibacakan oleh imam di rakaat yang pertama surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu-nafsu, hai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, yang dipanggil oleh Allah, yang dipanggil dengan panggilan kemuliaan adalah hamba-hamba Allah yang memiliki, yang sanggup menjaga jiwanya dari mulai lahir hingga wafat, ya, memiliki jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa nafsu ataupun jiwa yang kita terjemahkan ke dalam bahasa kita Indonesia ini itu memiliki 3 macam secara umum ataupun secara garis besarnya. Yang pertama adalah an-nafsu al-mutmainnah tadi, ya, nafsu yang ataupun jiwa yang dikelilingi oleh berbagai macam kebaikan-kebaikan, ya. Dalam kehidupannya dia senantiasa tenang, merasa damai apapun kondisinya, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik dia ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya atau Allah takdirkan menjadi orang miskin, baik dia Allah takdirkan mendapatkan kedudukan, pangkat, posisi dan jabatan, atau hanya sekedar rakyat biasa, tetap ketika dia menghadapi kondisi-kondisi kehidupan dia di dunia ini, dia tetap merasa tenang. Maka orang-orang yang demikian memiliki jiwa-jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah.
Tentu tenangnya ini bukan hanya sekadar tenang yang kita lihat secara fisik, ya, santai. Tapi yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah ini, ya, selain secara fisik kita lihat dia adalah orang yang tenang, tapi dalam spiritnya, gitu ya, dalam ruhaninya dia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ditandai dengan bagaimana dia melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tercermin bagaimana dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri dan juga untuk orang lain dan sekitarnya. Ya, inilah tanda di mana dia memiliki jiwa-jiwa yang tenang, al-mutmainnah. Kemudian macam yang kedua yaitu an-nafsu al-lawwamah. Ya. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 Allah sebutkan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan demi an-nafs, jiwa yang al-lawwamah. Apa itu yang al-lawwamah? Allati talumu sahibaha ala fi'lil khata' atau taksirihi fil wajib atau tafridihi fit ta'ah. Ya. Yaitu jiwa yang cenderung, ya, melakukan kebaikan juga cenderung melakukan keburukan. Sehingga ketika dia melakukan keburukan, dia merasa menyesal dengan perbuatan buruk yang ia lakukan tersebut. Ya. Atau paling tidak hanya melakukan keburukan, tapi dia taksir, meminimalkan daripada kewajiban yang semestinya dia lakukan. Ya. Meminimalkan atau mengurangi hal-hal yang semestinya bisa dia sempurnakan. Contoh, kalau kita punya kewajiban ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa 30 hari lamanya, lalu kemudian kita memiliki rukhsah, keringanan, ketika kita safar boleh kita berbuka puasa. Tapi kalau dia memiliki jiwa yang tenang itu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bisa berbuka puasa. Ya. Berusaha semaksimal mungkin. Nah, maka ketika dia berbuka, dia mengurangi daripada kemaksimalan, ya, apa yang bisa dia lakukan, maka dia merasa menyesal dan menyesali perbuatan tersebut. Meskipun itu bukan bermaksiat, betul Pak ya? Berbuka saat safar itu bukan maksiat, karena memang itu sebuah rukhsah. Tapi ketika dia berusaha ingin menyempurnakan, ya, kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman tadi, lalu manakala dia berbuka saat safar ada timbul rasa nyesel, berarti dia mendapatkan, ya, saat itu dia sedang memiliki jiwa yang lawwamah. Itu paling standar minimalnya. Ya. Apalagi kalau dia ingin berbuat baik, ternyata berbuat keburukan atau kemaksiatan, maka pada saat itu dia memiliki jiwa yang al-lawwamah. Nah, macam yang ketiga dari nafsu atau dari jiwa ini adalah an-nafsu al-ammarah bis-su. Ya. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak menganggap bahwa diriku ini terbebas dari kesalahan. Ya.
Inna nafsa, karena sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri kita ini, ya la ammaratun bisu, senantiasa mendorong untuk berbuat keburukan. Ya, la ammaratun bisu, mendorong, memerintah raga kita untuk berbuat keburukan. Nah, manakala dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kemudian dorongan perbuatan kita, dorongan ucapan kita, dorongan penglihatan kita, dorongan pendengaran kita, dorongan hati kita senantiasa berbuat keburukan, berarti dalam kondisi tersebut dia sedang diliputi oleh jiwa yang ammarah bisu. Nah, ketiga macam ini boleh jadi ada dalam setiap diri manusia, setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Ya, bisa jadi pagi harinya punya nafsu al-mutmainnah. Ini kita sekarang mudah-mudahan jiwa kita ini tenang, ya, saking tenangnya, lalu kemudian tertidur lelap, gitu. Ya, lalu kemudian nanti siang hari karena bergaul dengan berbagai macam kondisi kehidupan, ya, bisa jadi ada nafsu al-lawwamah, bisa jadi ada nafsu al-ammarah bisu. Nah, maka bagi kita sebagai kaum muslimin, apapun kondisinya dituntut agar jiwa kita tetap dalam kondisi mutmainnah. Ya, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, sampai Allah menentukan kapan batas akhir kehidupan kita di dunia, kita senantiasa dalam kondisi an-nafsu al-mutmainnah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang mutmainnah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam keterangan yang lain, seperti halnya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, tingkatan nafsu manusia itu bertingkat-tingkat. Ya, tingkatan paling rendahnya yaitu tadi macam yang ketiga, yaitu an-nafsu al-ammarah bisu, yang paling jelek. Ya, kalau kita dalam kehidupan manusia punya kondisi kedudukan, tingkatan jabatan, maka jiwa pun memiliki jabatan-jabatannya, gitu ya. Nah, ketika manusia memiliki jiwa yang sangat rendah, itu tingkatannya adalah an-nafsu al-ammarah bisu. Lalu naik berikutnya, agak lebih baik daripada itu, adalah an-nafsu al-lawwamah. Ya, an-nafsu al-lawwamah tadi. Ya, kadang berbuat baik, ya, kadang buruk, ya, dan cenderung menyesali daripada apa yang dilakukannya dari perbuatan-perbuatan buruk, ataupun mengurangi, ya, dari kewajiban ataupun kesunahan yang mestinya kita lakukan. Kemudian naik berikutnya ada yang disebut dengan an-nafsu al-mulhamah, ya, yang senantiasa diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Ya. Kalau al-lawwamah tadi cenderungnya melakukan keburukan kemudian menyesali, kalau mulhamah cenderungnya melakukan kebaikan meskipun, ya, di beberapa kondisi dia melakukan keburukan. Naik berikutnya yaitu disebut dengan an-nafsu al-mutmainnah. Ya. Kalau kita barangkali menyebut jiwa mutmainnah ini tingkatan paling tinggi, tapi menurut para ulama yang ahli dalam bidang hikmah ataupun tasawuf ini, di atas daripada nafsul mutmainnah ada dua tingkatan lagi. Ya, tingkatan di atas nafsul mutmainnah disebut dengan an-nafsur radiyah. An-nafsu ar-radiyah.
Ya, jiwa yang senantiasa ridha. Namanya jiwa yang ridha itu sudah tidak memiliki keburukan dalam kehidupannya. Ya. Karena senantiasa dia ridha. Ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan untuk dia apapun takdirnya, dia ridha. Ya. Nah, yang paling tinggi lagi yaitu jiwa yang memang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan an-nafsu al-mardiyah. Gitu. An-nafsul mardiyah dan lain sebagainya. Itu beberapa informasi ya berkaitan dengan tingkatan jiwa yang dimiliki oleh seorang manusia. Paling tidak, ikhwatal imani wal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 macam yang disebutkan sebelumnya, mudah-mudahan kita sampai kepada tingkatan nafsu al-mutmainnah. Itu standar minimal, mudah-mudahan ya. Jangan sampai kita senantiasa disetir atau digerakkan oleh syahwat kita sehingga jiwa kita senantiasa jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan keburukan-keburukan. Nah, ikhwatal imani wal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini setelah kita mengetahui tadi macam-macam dan tingkatan-tingkatan daripada jiwa, dan kita diminta, kemudian juga kita dituntut untuk menjaga ya jiwa kita agar senantiasa suci, bersih, tenang mulai dari lahir sampai nanti kita wafat. Bagaimana proses pensucian jiwa tersebut agar terus senantiasa terjaga? Maka dalam hal ini prosesnya melalui at-takhalli, yang kedua melalui at-tahalli. Ya. Beda kho sama hak saja. Ya. Proses pertama adalah at-takhalli, ya. Yang kedua adalah at-tahalli. Apa yang dimaksud at-takhalli? Ya, takhliyah. Takhliyah itu ya, dalam beberapa literatur kamus Arab ada yang menyebutkan berasal dari kata kholwatun. Kholwah. Kholwah itu menyendiri. Ya. Nabi SAW di masa Arab jahiliyah yang begitu rusaknya ya tatanan kehidupan masyarakat Arab jahiliyah dulu, ya menyembah berhala, ya minum khamar, ya mabuk-mabukan, ya pergaulan bebas dan seterusnya, perzinahan. Nabi tidak ingin ya masuk ataupun tidak ingin terkontaminasi dengan yang disebut dengan tatanan kehidupan Arab jahiliyah yang rusak itu. Maka senantiasa Nabi berkhalwat, dan puncak khalwatnya ketika dia berada di usia ke 40 tahun. Kemudian dia menyendiri di mana? Di Gua Hira. Karena apa? Ingin terbebas, terhindar dari yang namanya ya kondisi buruk Arab jahiliyah tersebut. Nah, khalwah artinya menghindari, ya, menyendiri untuk menghindari hal yang buruk. Atau juga bisa berarti khala yakhlu, kosong, ya, mengosongkan. Maka takhalla ya takhalla ini adalah proses untuk mengosongkan. At-takhliyah adalah proses pengkosongan diri kita. Dari apa proses pengkosongan diri kita itu? Ya, dari hal-hal yang buruk.
dari hal-hal yang buruk, dari sifat-sifat yang buruk, dari perbuatan-perbuatan yang jelek, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin sering kita lakukan. Ya. Adapun kemaksiatan itu sendiri jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira maksiat yang secara zahir saja. Ya. Biasanya awamnya kaum muslimin kalau disebut maksiat itu ya zina, ya mabuk, ya berjudi, ya selingkuh, itu maksiat. Ya. Tapi lebih umum daripada itu bahwa maksiat ini mencakup zahiran wa batinan, mencakup lahir dan batin. Jadi yang disebut maksiat tidak hanya perkara-perkara yang disebutkan tadi. Kita berbohong, zahir apa batin itu? Ya, secara zahirnya nggak bohong, Pak. Benar ya? Secara zahirnya nggak bohong. Berbohong itu secara zahirnya nggak bohong. Tapi secara batin, ya karena dia bohong ya, bohong. Ya, hasud, iri dengki, takabur, ya, apalagi sum'ah, riya, ujub, takabur, itu merupakan maksiat juga, tapi secara batin yang tidak dapat dipantau oleh kacamata orang lain. Yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika kita ingin memiliki jiwa yang bersih, proses pensucian jiwa kita ingin sempurna, maka diawali dengan mengosongkan jiwa kita dari segala macam hal-hal yang buruk. Ya, disebutkan di sini awalan yang pertama bitathhiriha 'anir radha'il wal ma'asi wal dzunub. Mensucikan jiwa itu dari hal-hal yang hina, radha'il, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan serta dosa-dosa. Ya. Kalau kemaksiatan dan dosa, maka proses untuk pengkosongannya itu, menghapusnya itu adalah dengan bertaubat. Dengan bertaubat. Ya. Bagaimana Ustaz supaya saya kosong jiwa saya ini dari keburukan? Ya. Saya hapuskan segala macam tindak buruk yang saya pernah lakukan. Maka dalam Islam, untuk menghapus rekam jejak keburukan tersebut adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya, taubat ada 4 syarat kalau berhubungan dengan manusia, sesama manusia. Kalau kesalahannya tersebut ya berhubungan hamba dengan Tuhannya saja, cukup 3. Ya. Meskipun 3, banyak orang yang tidak sanggup untuk melakukannya. Yang pertama adalah an-nadam, menyesali. Ya, proses kita bertaubat untuk mengosongkan jiwa kita dari hal-hal yang buruk tadi adalah dengan menyesalinya. An-nadam terlebih dahulu. Ya. Maka kalau kita sudah berbuat buruk, lalu kemudian kita sadar dan kita menyesali apa yang sudah kita perbuat tersebut dari keburukan itu, maka di situ ada proses pertama bahwa kita tidak ingin melakukannya lagi atau bertaubat kepada Allah, yaitu menyesali. Kalau tidak ada rasa menyesali dari perbuatan buruk kita, ya jauh dari kita ingin bertaubat kepada Allah. Jauh dari kita ingin membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang buruk tersebut. Maka sesali,
apa yang menjadi ya perbuatan buruk kita itu. Tadi perbuatan buruk kita itu, maksiat kita itu tidak hanya sekedar maksiat yang besar-besar yang zahir saja. Ya, kita punya rasa kesal sama orang itu juga maksiat. Ya, kita menzalimi orang itu juga maksiat. Gitu ya. Kita ngatain orang, gibahin orang, ya, iri dengki sama orang itu juga maksiat. Segera sesali, ya Allah, kenapa saya kok iri sama si bapak anu? Ya, padahal kemampuan saya begini dan seterusnya. Yang kedua adalah al-iqla'. Betul-betul menjauhkan ya dari perbuatan yang sudah kita lakukan itu. Ya. Jauhi. Jangan sampai diulangi. Nah, yang ketiga al-azm. Ada kemauan keras untuk tidak berbuat yang kedua kalinya. Ya. Jadi itu kalau kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala cukup 3. Sesali, jauhi, dan tinggalkan dengan sepenuh hati. Ya, al-azm untuk tidak berbuat yang kedua kalinya. Ya. Kalau kita misalkan enggak sholat fardu, maka ketika tertinggal dari sholat fardu kita sesali, ya Allah, gitu ya. Tadi saya sholat, tadi saya nggak sholat. Bahkan tingkatan keimanan yang lebih tinggi menyesalinya bukan karena meninggalkan sholat, tapi apa? Sholatnya kurang sempurna menurut dia. Ya, ngelamun, ya, ataupun nggak khusyuk dan seterusnya. Itu juga disesali. Ya. Nah, kalau kita punya kesalahan sama orang lain, maka ditambah syarat taubatnya, yaitu raddu haqqul adami. Ya, mengembalikan hak Adam. Ya, kalau ada yang kita ambil dari mereka, maka kita kembalikan berupa barang. Misalkan kalau kita ambil berupa barang, kita kembalikan. Kalau itu berupa kehormatan, ya, menghinanya misalkan, melecehkannya misalkan, maka kita menghadap kepadanya. Untuk apa? Meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang sudah kita hinakan tersebut, kita rendahkan tersebut, untuk menghalalkan ataupun menghapus dari apa yang sudah kita perbuat kepadanya. Ya, betul-betul kita meminta maafnya agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taubatnya untuk kita semuanya. Terlebih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika urusannya dengan sesama manusia, ya, mau berbusa-busa sekali apapun kita meminta ampun kepada Allah, lalu kemudian kita tidak pernah meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut, maka niscaya taubat kita itu jauh daripada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita punya kesalahan sesama manusia, dahulukan minta maaf kita kepada manusia tersebut. Ya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau paling tidak berbarengan. Paling tidak berbarengan. Sembari kita meminta ampun kepada Allah pun kita meminta kepada manusia yang kita zalimi tersebut. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses pensucian jiwa kita adalah dengan bertakhalli, ya, mengosongkan jiwa kita dari berbagai macam keburukan, dosa, ya, kemaksiatan, dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, prosesnya adalah bertahalli. Ya. Tahalli itu diambil dari kata hilyatun. Hilyah. Hilyah itu adalah perhiasan. Ya. Di Bapak-bapak kalau nanti punya anak perempuan, ya boleh kasih nama apa? Hilyah. Nah, ya, hilyah itu adalah
perhiasan. Ya. Maka bertahalli ini adalah proses menghiasi diri kita. Dengan apa? Ya tentunya bukan dengan perhiasan, ya berupa emas, berlian, permata, intan dan seterusnya. Tapi yang dimaksud dengan perhiasan yang harus kita hiasi diri kita itu adalah dengan akhlakul karimah, sifat-sifat yang terpuji, yang mulia. Ya, isi kehidupan kita ini dengan berbagai sifat-sifat yang terpuji. Ya. Mulai dari kita bangun tidur, ya sifat terpuji seorang muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sifat terpuji itu bagi diri sendiri, ya. Karena yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ambil air wudu atau langsung mandi, gitu kan? Kemudian sholat malam, kemudian tilawah dan seterusnya. Itu sifat-sifat terpuji untuk diri sendiri. Mulai dari bangun tidur sampai kita sholat berjamaah. Nah, pada sholat berjamaah baru tanamkan sifat-sifat terpuji, ya, kepada orang lain. Ya, ketika tadi berjamaah ketemu sama saudara kita, saling sapa, salam, bertegur, sapa. Sehat Pak, gitu ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya dan seterusnya. Bersalaman, ya. Itu sifat-sifat terpuji sampai nanti kita tidur kembali. Maka agar jiwa kita ini bersih, suci, ya, dan nanti menjadikan jiwa kita ini jiwa yang tenang, bahkan paling tinggi lagi jiwa yang mardiyah tadi, ya. Isi setiap sendi kehidupan kita ini dengan amalan-amalan soleh, dengan akhlak-akhlak yang baik, ya. Summa tahalliyatuha, adapun proses penghiasan dirinya ba'da dzalika, setelah itu bi fi'lit ta'at wal qurbat, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya ya dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Nah, dalam hal ini kata tutahhiruhum itu tersirat makna takhalliyah, membersihkan, menghindarkan dari harta yang buruk. Ya, dan tadi kan khudh min amwalihim shadaqah, terkait dengan harta ini. Salah satu contohnya adalah terkait dengan harta. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, agar harta yang kita miliki itu terhindar dari hal-hal yang kotor. Hal-hal yang kotor gitu gimana Ustaz? Ya, mungkin kita dapat gaji, gitu kan? Kan gaji seluruhnya kita dapatkan. Masa ada yang masih kotornya? Bisa jadi Bapak, ya. Kalau kita mendapat gaji sempurna, full, lalu kemudian dalam tugas kita, lalu kemudian kita melakukan korupsi, ya, korupsi waktu, betul, ya, yang seharusnya kita kerjakan, tapi kita santai-santai, ya, korupsi tenaga, korupsi pikiran dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita mendapatkan gaji itu secara sempurna, lalu kemudian bisa jadi ada hal-hal yang bukan hak kita dalam gaji tersebut, sehingga kita harus kita keluarkan untuk membersihkannya tersebut. Lalu tuzakkihim. Nah, tuzakkihim di sini adalah proses tahallinya tadi,
Ketika kita memberi kepada orang lain, maka di situ ada sifat baik, sifat terpuji. Nah, kita dianjurkan untuk senantiasa membantu, menolong. Itu adalah sifat-sifat terpuji yang harus kita miliki dalam diri kita. Sehingga ikhwatal imani wal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan proses takhalli ini mengosongkan jiwa kita dari hal-hal yang buruk, dari kemaksiatan, dari dosa, lalu kemudian menggantinya ataupun mensubstitusinya dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan akhlak-akhlak yang baik, maka pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan proses yang disebut dengan tajalli namanya. Ya, itu ada pembahasan lain berkaitan dengan tajalli. Ya, tajalli di sini adalah buah hasil daripada proses takhalli dan tahalli ini, sehingga menghasilkan tajalli. Tajalli itu adalah semburan daripada cahaya kebaikan-kebaikan. Maka ketika orang sudah melalui proses takhalli dan tahalli ini, maka dalam kehidupan sehari-harinya dia akan memancarkan cahaya-cahaya kebaikan. Dia akan memancarkan sifat-sifat rabbaniyahnya. Ya, dia akan memancarkan sifat-sifat ilahiyah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga Allah berikan keistimewaan kepadanya berupa apa? Mukasyafatil qulub. Ya, hatinya terbuka lebar. Ya, dia akan mendapatkan ilham dari Allah. Dia akan mendapatkan firasat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau tingkatannya sebagai waliullah, dia akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Senantiasa dia bertakhalli, mengosongkan jiwanya dari hal-hal yang buruk, dari dosa-dosa, dari mengurangi takaran yang harusnya dia sempurnakan. Lalu kemudian dia bertahalli, melakukan kebaikan-kebaikan, sifat-sifat yang mulia, sehingga dia mendapatkan tajalli dari Allah Subhanahu wa taala berupa terpancarnya cahaya kebaikan dalam dirinya kepada orang lain. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita telisik lebih jauh lagi, proses takhalli dan tahalli ini sebetulnya terpancar dari konsep tauhid kita. Ya, konsep tauhid kita sebagai kaum muslimin. Apa tauhid kita kalau kita ucapkan, ikrarkan? La ilaha illallah. Nah, dalam kata atau kalimat la ilaha illallah itu ada proses takhalli, ada proses tahallinya. Takhallinya itu dalam kalimat la ilaha. Kita kesampingkan, kita singkirkan berbagai macam penyembahan-penyembahan terhadap Tuhan yang ada. Kesampingkan. Ya, apa yang disembah oleh manusia kesampingkan dulu. Kosongkan diri kita dari apa yang disembah oleh manusia itu. Ya. Sebagai berbagai macam bentuk penyembahannya. Lalu ganti ya ruang kosong itu dan tetapkan ada satu yang harus kita sembah. Illallah, yaitu hanya Allah semata. Ya, kalau kita bisa merenungkan hal tersebut, ya tasawuf ini ya pangkalnya adalah akidah. Gitu. Ya, dasarnya adalah akidah. Semua ajaran dalam Islam pangkalnya, kuncinya adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Mau fikihnya, ya ke tauhid dulu, betulkan. Mau muamalahnya, ya ke tauhid dulu, fahami dengan betul-betul. Ya. Mau tasawufnya, ya ke tauhid dulu, fahami dengan betul. Ya. Semua ruang lingkup ajaran Islam, ya inti dasarnya adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka jiwa yang tenang itu ketika Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah adalah jiwa yang ketika di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Selaras klop dengan ayat yang disebutkan tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, pasti masuk surga. Jadi ikhwatal imani wal Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan daripada apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini, kita mengutip ya perkataan dari salah seorang ulama yang mulia, ya ulama salaf, yaitu Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika memahami perkataan Allah, balillahu yuzakki mayyasha, akan tetapi Allah lah yang mensucikan ya setiap orang sesuai yang Allah kehendaki, ay al-iman wal amalus salih, ya, atau yuzakkinya itu terkait dengan keimanan dan amal soleh seseorang itu dengan bitakhalli anil akhlaq ar-radhilah, mengosongkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang hina, yang rendah, wattahalli bisifatil jamilah, dan mengisinya jiwanya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit kita memahami ya terkait dengan proses pensucian jiwa ini. Barangkali yang saya sampaikan ini baru sekedar kulitnya, baru sekedar cangkangnya, ya, belum kepada inti pembahasan yang sangat luar biasa yang dibahas oleh para ulama-ulama yang mumpuni terkait dengan tazkiyatun nafs ini. Maka ya paling tidak kita mendapatkan pencerahan bahwa semestinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga jiwa kita ini mulai lahir sampai nanti wafat tetap dalam keadaan fitrah, ya. Sebagaimana kita sekarang berada di bulan Syawal, di 1 Syawal ada yang disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu meskipun ada yang membantah bahwa maknanya adalah kembali kepada fitrah, gitu ya. Ada tuh satu video yang membantah bahwa salah kaprah katanya orang yang memaknai Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Karena Idul Fitri yang dimaksud adalah perayaan Idul Fitri yang setiap tahun berulang. Ya, meskipun demikian secara hakikatnya ada makna mustarok, ada makna yang yang terkandung di dalamnya bahwa Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Nah, maksud daripada kembali kepada fitrah ini, sekian hari dalam bulan suci Ramadan kita kan dituntut beramal soleh, ya betul ya, menjaga ketaatan, betul, menjaga akhlak-akhlak yang baik, betul. Jadi ketaatan ketika kita di bulan Ramadan itu kan tidak hanya untuk diri kita, bahkan kita menebarkan kebaikan kepada orang lain dengan kepedulian sosial. Ada zakat,
ada infak, ada sedekah, membantu sini dan seterusnya. Sebetulnya itu adalah ajaran-ajaran fitrah. Sehingga adanya Idul Fitri mengingatkan kita kembali, kalian sudah diajari nih, kalian sudah dipaksa, dibiasakan untuk melakukan ajaran-ajaran fitrah, sehingga 1 Syawal dan 11 bulan kemudian mudah-mudahan itu bisa dijaga agar supaya kita senantiasa dalam keadaan fitrah, sehingga nanti mati pun dalam keadaan suci. Baik, itu barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dalam kajian itu bukan seberapa lamanya kita sampaikan, bukan seberapa banyaknya kita sampaikan, tapi seberapa baiknya kita dapat mengamalkan apa yang kita dapat untuk kehidupan kita sehari-hari. Harapannya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga keilmuan yang kita miliki itu bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali kalau ada yang mau bertanya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelancaran dalam kehidupan urusan dunia kita, diberikan kebaikan urusan dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika 'alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amma siwak. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa tasaddaqatina wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da. Allahumma arzuqna ziyarati baitikal muharram wa masjidin nabiyyikal syarif wa masjidil aqsa fi hadzal 'am wa fi kulli 'amin ya Allah ya rabbal alamin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.